Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita masih diberikan kesempatan untuk membuat tugas video presentasi kali ini. Yang saya hormati Ibu Fatihah Sifasibarani MKom selaku pada dosen pengampu pada mata kuliah pengantar bisnis digital, dan teman-teman yang melihat tugas video kali ini. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan dari kami, saya Andre Firmansyah sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, dan ada dua teman saya yang bernama M. Arifin Hidayat sebagai pemateri pertama dan Nurul Alfisari sebagai pemateri ketiga. Baiklah, pada Arifin, persilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayat. Saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem pembayar elektronik. Pembayaran ketika melakukan suatu transaksi jual beli secara online atau juga disebut sebagai e-commerce. E-commerce pada saat ini tidak hanya melalui media transfer yang telah disediakan oleh pihak bank saja, akan tetapi proses transaksi yang lebih aman dapat menggunakan metode yang lainnya yang dikenal dengan sebutan pembayaran elektronik atau e-payment. E-payment adalah suatu layanan sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara. 2. Model sistem pembayaran elektronik. Dalam sistem pembayaran elektronik, terdapat beberapa model pembayaran yang digunakan berdasarkan sebagai transaksi dilakukan dan pihak yang terlibat. Berikut adalah model pembayaran dalam sistem elektronik yang lebih rinci. 1. Model pembayaran berdasarkan keterlibatan pihak ketiga. A. Model pembayaran langsung. Direct payment model. Pada model ini, transaksi terjadi secara langsung antara pembelian dan penjual tanpa melalui perantara. Pembeli membayar langsung kepada penjual menggunakan metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital. B. Model pembayaran tidak langsung, indirect payment model. Pada model ini, transaksi dilakukan melalui perantara atau pihak ketiga yang mengelola dana sebelum diteruskan ke penjual. 2. Model pembayaran berdasarkan pola transaksi. A. Berbasis langganan atau subscription based model. Pengguna membayar secara berkala, bulanan atau tahunan untuk layanan yang mereka gunakan. B. Model pembayaran pay per use atau on demand payment model. Pembayaran dilakukan hanya saat pengguna menggunakan layanan atas membeli produk tertentu. C. Model pembayaran micropayment model. Digunakan untuk transaksi kecil yang biasanya kurang dari $1 atau senilai Rp10.000. 3. Model pembayaran berdasarkan jenis mata uang. A. Model pembayaran digital fiat atau traditional digital payment model. Menggunakan mata uang tradisional seperti rupiah, dolar, atau euro dalam bentuk digital. B. Model pembayaran cryptocurrency, crypto payment model, menggunakan mata uang digital berbasis blockchain seperti Bitcoin, Ethereum, atau stablecoin atau USDT. 4. Model pembayaran berdasarkan waktu transaksi. A. Model pembayaran di muka atau prepaid payment model. Pembeli membayar sebelum menerima barang atau layanan. Kalau seperti dalam Shopee itu namanya transaksi langsung. B. Model pembayaran setelah pengguna, postpaid payment model. Pembayaran dilakukan setelah barang atau layanan digunakan. C. Model pembayaran saat pengiriman, cash on delivery atau COD. Ini yang rata-rata kita gunakan dalam keseharian kita seperti belanja di Shopee, Lazada, atau lain sebagainya. Baik, saya akan melanjutkan materi ini. Yang ketiga ada klasifikasi sistem pembayaran elektronik. Ada beberapa. Yang pertama, tunai atau cash. Penggunaan media tunai dalam transaksi pembayaran banyak dipilih dengan alasan kemudahannya. Dapat menggunakan uang tunai, maka
Jika seorang melakukan jual beli barang dan atau jasa, maka pada saat dia menerima barang dan atau jasa yang dibeli, penjual juga menerima uang sebagai pembayaran. Yang kedua ada non-tunai atau cashless. Pembayaran non-tunai melibatkan jasa perbankan dalam penggunaannya. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat pada umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran bagi nasabah. Yang keempat ada metode pembayaran elektronik. Yang pertama, transfer bank. Transfer bank adalah kegiatan memindahkan uang di rekening bank ke rekening bank lain. Proses transfer bisa dari sama bank atau ke bank yang berbeda. Transfer bank bisa dilakukan dengan bantuan teller bank atau mesin ATM. Yang kedua ada internet banking atau e-banking. Internet banking adalah metode pembayaran digital, hasil peningkatan dari transfer bank manual. Internet banking memungkinkan nasabah bisa melakukan transfer, transaksi online, dan aktivitas keuangan lainnya tanpa harus ke teller atau ATM. Untuk melaksanakan metode pembayaran digital ini, nasabah perlu mengakses situs website bank khusus dan login. Yang ketiga ada mobile banking. Mobile banking adalah metode pembayaran digital yang mempermudah aktivitas keuangan banyak orang. Hasil evolusi dari internet banking ini memungkinkan nasabah melakukan transfer bank, bayar tagihan, buka tabungan, buka deposito, sampai tarik tunai di ATM hanya dengan smartphone. Yang keempat ada virtual account atau VA. Virtual account adalah akun rekening bank virtual yang digunakan untuk identifikasi dan menerima pembayaran dengan memasukkan kode angka virtual account. Akun bank pembeli dapat memunculkan detail pembayaran yang harus dilakukan. Metode pembayaran ini sangat mudah karena pembeli tidak perlu memasukkan nominal harga secara detail dan menentukan penerima dana. Saya Nurul Alfisahri sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya adalah tantangan metode pembayaran elektronik. Yang pertama ada pemrosesan yang aman dan andal seiring makin populernya pembayaran digital, kejahatan dunia maya, dan upaya penipuan, termasuk phishing dan pencurian identitas juga meningkat. Sebagai tanggapan, penyediaan pembayaran menggunakan teknik seperti inskripsi, tokenisasi, dan autentikasi biometrik untuk memerangi penipuan. Yang kedua, integrasi dengan beberapa sistem pembayaran. Tantangan utama dalam pembayaran digital adalah kurangnya interoperabilitas antara berbagai sistem pembayaran. Hal ini memaksa bisnis dan konsumen untuk bergantung pada berbagai platform pembayaran yang menyebabkan penundaan dan biaya tambahan. Yang ketiga, kompatibilitas global. Sistem pembayaran digital dapat menghadapi tantangan dalam pembayaran global karena perbedaan mata uang dan regulasi di berbagai negara. Selain itu, pembayaran juga harus aman dan efisien. Yang keempat, kemitraan untuk biaya transaksi yang lebih rendah. Penyedia pembayaran seringkali mengenakan biaya untuk memproses transaksi, terutama pembayaran internasional. Meskipun beberapa penyedia menawarkan biaya yang lebih rendah untuk transaksi tertentu atau pengguna dengan volume tinggi, pemrosesan pembayaran tetap saja mahal. Yang kelima, infrastruktur yang fleksibel dan dapat diskalakan. Pengalaman pembayaran memerlukan infrastruktur teknologi yang kuat untuk menangani volume transaksi yang besar dan memastikan pemrosesan yang aman dan handal. Infrastruktur tersebut harus dapat diskalakan, fleksibel, dan terintegrasi secara global dalam berbagai metode dan sistem pembayaran. Yang keenam, kepercayaan pelanggan. Banyak nasabah tetap waspada terhadap sistem pembayaran digital karena masalah keamanan, privasi, dan potensi penipuan. Tidak seperti uang tunai yang dapat dipertukarkan secara fisik dengan risiko penipuan atau pelanggaran data yang minimal. Pembayaran digital melibatkan informasi pribadi dan keuangan yang sensitif yang rentan terhadap serangan siber dan pelanggaran data. Selanjutnya materi yang keenam, contoh sistem pembayaran elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pembayaran tol di Garuda Tol Otomatis. Yang kedua, pembayaran kereta menggunakan uang elektronik berbasis kartu. Di beberapa tempat bisa juga pembayaran tiket KRL menggunakan GoPay. Yang ketiga, berbelanja di toko retail seperti Alfamart, Indomart, dan toko-toko lain yang menyediakan e-reader. Yang keempat, pembayaran di SPBU Pertamina berlogo e-money.
Yang kelima, pembayaran di toko, wahana hiburan, atau restoran yang berlogo e-money. Yang keenam, pembelian tiket di bioskop. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau melihat tugas video kali ini. Kami dari kelompok 2 ingin mengatakan mohon maaf atas ada kesalahan dalam tingkah laku atau tutur kata dari kami, dan kami akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.